aplikasi perdagangan daring asal Cina seperti monster di sektor e-commerce. Meski terhitung baru, sejak diluncurkan di Amerika Serikat pada September 2022, kemunculannya langsung mendapat perhatian publik di negeri Paman Sam. Tak lama kemudian, Temu memperluas jaringannya ke sejumlah negara Eropa seperti Belgia, Prancis, Jerman, hingga Inggris Raya pada April 2023. Aplikasi ini memang sekilas mirip dengan Shopee maupun TikTok Shop. Namun yang membedakan adalah Temu secara langsung terhubung dengan 80 pabrik di Cina. Melihat penetrasinya, pemerintah pun ambil sikap. Temu dilarang beredar di tanah air. Aplikasi ini diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Meski sudah diblokir, apakah pemerintah akan melunak di kemudian hari? Setidaknya, jika kita belajar dari beberapa aplikasi serupa. Sobat bisnis, inilah Fokus. Temu merupakan aplikasi e-commerce yang menawarkan barang-barang dagangan dengan potongan harga besar. Karena terhubung langsung dengan 80 pabrik di Cina. Sudah tentu hal ini memungkinkan produsen-produsen tersebut bisa menyalurkan langsung produknya ke konsumen di seluruh dunia. Platform ini memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper, maupun afiliator. Pola bisnis Temu ini kan pola bisnis yang cukup baru ya. Mereka menawarkan bahwa produsen bisa menjual langsung kepada konsumen. Nah, tentu ini memotong dari rantai barang gitu kan. Rantai barang yang dia seharusnya lewat pedagang besar, pedagang kecil gitu kan. Terus kemudian ada pedagang eceran dan sebagainya. Otomatis dengan rantai distribusi yang dipersingkat, tidak ada komisi berjenjang. Selain itu, produk yang ada dijual dengan harga yang sangat murah lantaran adanya subsidi yang diberikan platform. Di Amerika Serikat, keganasan Temu berhasil melibas raksasa e-commerce Paman Sam, yaitu Amazon. Kurang dari 1 tahun sejak kemunculannya, Temu sudah meraih sejumlah capaian. Bahkan menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di beberapa negara Eropa. Per September 2024, Temu menjadi aplikasi e-commerce kelima teratas. Secara global, aplikasi ini menduduki peringkat 40 dunia. Data lainnya pada kuartal 1 2024, pengguna Temu di seluruh dunia mencapai 160 juta. Di Amerika Serikat, setiap bulanan rata pengguna Temu mencapai 50,4 juta. Bisa dibilang hampir 3 dari 10 orang dewasa di Amerika Serikat berbelanja di Temu dalam 12 bulan terakhir. Bahkan ada juga yang menyebutkan sekitar 9% orang Amerika berbelanja di Temu dalam 1 tahun terakhir. Capaian spektakuler tersebut dikonfirmasi dengan nilai perdagangan pernak-pernik di Temu mencapai 15,33 miliar US dollar pada 2023. Mereka mengklaim pangsa pasar di Amerika Serikat mencapai 17% dalam kategori toko berdiskon. Selain di Indonesia, Temu telah berhasil berekspansi dan masuk ke 48 negara termasuk Thailand, Malaysia, serta Filipina. Dengan kekuatan yang besar, Temu yang dikendalikan oleh P22 Group berusaha mencari negara-negara padat penduduk termasuk Indonesia. Ekspansinya di Indonesia disinyalir untuk mengintai potensi cuan RI sebagai negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara, serta menguasai hampir seluruh pasar e-commerce di kawasan. Berdasarkan catatan bisnis, sejak September 2022, aplikasi Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak 3 kali di Indonesia.
Bahkan, Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Juli 2024. Namun, upaya tersebut gagal lantaran sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi memastikan aplikasi asal Cina Temu tidak akan hadir di Indonesia. Selain persoalan merek, regulator pun tutup pintu bagi Temu untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. Pemerintah menyebut aplikasi ini tidak bisa masuk ke Indonesia dengan cara apapun, termasuk lewat skema akuisisi. Langkah ini sebenarnya langkah untuk melindungi pelaku UMKM dalam negeri. Jadi memang kita mendukung langkah tersebut ketika alasannya adalah melindungi produsen dalam negeri kita. Jika sampai bercokol di Indonesia, Temu berarti telah melakukan segala cara untuk memikat hati konsumen Indonesia. Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menjelaskan bahwa pasar Indonesia masih berorientasi pada harga. Maksudnya, harga menjadi faktor utama pembelian. Kemudian mereka memang mengincar pasar Indonesia yang jumlahnya cukup besar, jumlah penduduknya cukup besar, karakteristiknya masih price oriented consumer, dan kita juga tidak, konsumen kita juga tidak memilih barang yang memang dia asal Indonesia atau asal China dan sebagainya. Yang penting dia itu murah dan mendatangkan manfaat bagi mereka dengan jumlah manfaat yang sama. Jika Temu masuk ke Indonesia dan mau bersaing dengan e-commerce existing, maka platform asal Cina itu harus menyiapkan dana marketing yang cukup besar. Nah, saya rasa Temu dengan kekuatan modalnya yang cukup besar itu bisa langsung menyodok kepada ya tadi pemain di layar kedua. Mereka bisa bersaing kok dengan Lazada, dengan Bukalapak dan sebagainya. Skenario terburuknya, karena persaingan bakar duit, bisa diprediksi sejumlah platform e-commerce bisa tersingkir dari persaingan ini. Jadi ketika mereka memang gencar sekali untuk dia bakar uang dan sebagainya, saya rasa memang mereka bisa berpotensi untuk bisa mengganggu persaingan Tokopedia, TikTok dengan Shopee. Agresivitas Temu pun diduga tidak lepas dari oversupply produk industri di Cina. Dan juga ditambah lagi bahwa di China sana telah terjadi oversupply. Dengan terjadi oversupply, tentu barang-barang yang sudah diproduksi di Cina itu harus dikirim ke luar negeri. Hal itu diakui oleh Presiden Joko Widodo karena produksi membludak, maka Cina mencari pasar untuk menyerap produknya. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Sanggupkah Indonesia terus bertahan membentengi diri dari Temu, sang monster e-commerce? Atau kehadiran Temu dalam bentuk lain menjadi pintu masuk untuk bersaing di pasar e-commerce nasional?